Waalaikumsalam. Aduh, Papa Jidan. Kafenya tetap buka walaupun di pandemi kayak begini. Kan udah ganti formasi sekarang. Iya. Tapi di sini gue ajak teman-teman buat diskusi dari beberapa. Lu munduran dong. Dari beberapa. Nggak kelihatan dong gue di sini. Iya, biar jaga jarak. Dari beberapa komunitas. Pap, lu tahu nggak perguruan silat yang bagus di mana? Katanya Beksi. Gua mau kirim ke All England. All England mah bulu tangkis bapak. Lu kagak baca radio ya apa ya bagaimana cerita? Justru itu gua mau kirim ke sono, gua mau acak-acak tuh All England biar kagak jadi pertandingan. Iya. Kagak perlu emosi. Ya kayak bagaimana orang udah sampai sono, udah sampai Inggris, udah mau tanding, ngapa disuruh disuruh karantina, kan kurang ajar itu. Gue cuma mau bilang gini, takut, bilang bos. Iya. Akun BWF udah kagak berani tuh kan, diserang sama netizen. Ditutup komen. Tutup komennya, makanya jangan main-main. Orang Indonesia, warga plus 62, itu kalau diserang sama atau dirasa tersakiti, waduh, langsung keluar sila ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Oh iya bener loh. Bersatu semua. Kalau kayak gitu langsung bersatu semua. Pembelain Indonesia itulah, makanya orang ngeri-ngeri sedap lawan Indonesia. Lo boleh nginjek-injek harga diri gue tapi jangan bangsa gue. Sampai begitu kayak gitu. Gila lo. Top. Indonesia mah jiwa. Tapi nggak tahu, makanya gue bilang kan memang karena ada jadi berita awal kan karena ada ketidakkeadilan. Sebab katanya kita tuh barengan sama yang COVID tapi Turki masuk. Iya, tetap tanding. Tetap tanding. Ternyata akhirnya katanya dia ngundurin diri juga. Iya, ada indikasi bahwa sekarang kan presiden BWF-nya itu orang Denmark, bekas pemain. Iya. Dan dia pernah dikalahkan sama Ardi BW, pebulu tangkis kita yang dulu paling nyentrik tuh, ya. Nah, jangan-jangan dendam kusumat ya, dendam lama sama Indonesia kan? Iya. Makanya gue mau kirimin pesilat aja ke sono. Karena katanya udah di karantina ya sebenarnya posisinya. Iya, makanya itu pada minta pulang, ngapor ke Jokowi biar pulangin aja Pak saya Pak, sama orang tua, sama anak saya, sama istri saya. Enggak, gitu. Berarti kan harusnya gini loh, maksud gue kan prosedur 14 hari karantina. Di 10 di sono. Disuruh 10 hari kan. Iya, 10 hari. Jadi kalau udah nggak ada apa-apa harusnya bisa dong dimainkan sebenarnya begitu, jangan Iya, tapi udah sebab katanya negara lain juga ada yang begitu akhirnya lolos juga. Iya. Gitu. Iya, lagi kan namanya naik pesawat itu pasti udah dites segala macam. Buat apa tes ini? Mungkin tesnya bukan tes swab kali, tes pack kali apa. Oh, iya bisa jadi tes kehamilan. itu. Makanya nanti kapan-kapan tuh ya. Kehamilan. Kok semua olahraga nih harus bisa silat nih. Jadi kalau dianiaya di sana bisa nggak begitu. Bisa siap. Iya. Maksudnya pemain bola juga bisa silat. Bisa silat juga. Iya, masa sekarang udah sampai sono, udah negatif. Jadi nanti bakal berubah tuh, induk olahraga bukannya atletik lagi, Pak. Apa? Silat. Itu ada infotainment paling ngetop tuh, silat. Itu silat. Oh, itu silat. Tapi kalau ngomongin silat, om gue juga punya perguruan silat. Lo punya om? Punya om gue ganteng. Iya, namanya. Enggak, kalau lo statementnya gini, om gue ganteng. Berarti lo ganteng juga gue. Kata emak gue ganteng. Gitu. Nah, kadang-kadang gue suka bingung sama mama ya. Dia gendong anaknya nih. Iya. Terus ditanya, anak siapa kayak anak siapa ini? Anak siapa gitu. Iya. Anak siapa ini? Kan lo yang lahirin, Bu. Masa tiba-tiba amnesia? Iya, anak siapa? Kadang dinyanyiin, anak siapa? Larang anak dia yang lahirin. Tetangganya lewat, anak tetangganya PA juga. Tapi emang orang tua tuh paling hebat, ya kan? Mau anaknya jelek, mau apa, bilangnya cakep pasti. Tuh, ya kan? Cakep. Ya lu dibilang sama nyokap lu begitu. Ya emang ada kodrat gue mah. Gue ini masalah selalu tahu. Kalau ngomong-ngomong silat itu memang dari Indonesia asli. Silat Indonesia. Nggak diakun sama Malaysia nggak? Jangan ngomong negara lain lah. Tapi kalau Indonesia asli. Karena gini, dari Sabang sampai Merauke tuh silatnya beda-beda katanya. Yang gue dengar sih. Iya, beda. Setahu gue yang di Minang juga beda, dia ada silatnya juga tapi beda lagi. Yang Betawi beda lagi. Iya, kalau Betawi dibilangnya main pukul. Kalau yang di Sunda, daratan Sunda beda lagi. Beda lagi. Terus dari senjatanya juga Betawi bendo ya, apa golok ya? Golok ya. Yang di Sunda kan pakai apa namanya? Itu tuh. Ini namanya kujang. Ingin pupuk aja gue.
Panjang. Ya ke Bogor kita lihat tuh ada tuh. Iya di Bogor. Tugunya tuh. Iya Tugu. Tugu apa namanya tuh dekat Kebun Raya? Panto. Tugu Kujang ya? Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Gitu. Dia jarang ke Bogor, jarang ke Kebun Raya. Kalau Kebun Raya jangan bawa pasangan katanya bisa putus. Iya. Mitosnya. Iya, karena soalnya banyak cewek yang lain yang lebih cakep. Oh, itu masalah. Yaudah ntar kita begini aja. Yeah. Kita pokoknya masalah silat yang ngomongin ntar gua undang om gua aja kemari. Oh gitu. Dia kan dia pendiri Red Beksi. Kita ngobrol-ngobrolin itu bagaimana silat-silatnya. Nah kalau lu gua pengen tahu. Cuma bisa silat lidah doang. Wih pantesan lu bener. Bukan falas berarti alurannya. Latihlah lidahmu agar pandai berkicau tuh liriknya ada begitu. Nah ini kapan-kapan juga kita undang nih ya komunitas OI. Oh iya. Undang pokoknya yang komunitas yang pengen diundang. Yang mau ke kafe gue di sini silahkan hubungi nomor berapa sih? Itu di sebelah situ WA ada. 0811 886 1062 0811 886 1062. Benar itu dia. Komunitas. Jadi gini sih maksud gue kan ganti format ini buat ini kan mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya. Tadi begitu tahu orang-orang ada komunitas HP bisa ikut gabung, bisa ikut berkarya di situ, Pak. Iya, pada kumpul nih. Jadi malam minggu di sini aja malam mingguan. Kumpul, iya. Di sini mah gampang ada kita kantin. live juga ya. Live. Kantin ada ya enggak? Ada sushi, ada ramen ya enggak? Ada Sinta. Ada kagak, Rika ada ya. Malam Rika tuh. Rika. Iya. Terus berhenti kau Rika. Rumah kau adalah biskuit. Jadi ada tukang kopi juga ada di sini kalau kita mau ngopi. Ada kopi engkong. Jadi kalau iya. Di kafe ini kekinian ada juga. Iya, pakai gula aren. Nah, kembali kepada masalah silat nih. Lu pernah belajar silat nggak waktu kecil? Gue pernah karate, silat belum. Karate. Karate. Tapi setengah doang, nggak sampai dapat ban, pentilnya doang. Coba itu. Pas beli seragam gue kabur. Biasanya gue gitu. Sudah beli seragam gue kabur, malas nyobain orang tua. Oh gitu. Enggak, masalahnya begitu. Kalau di otak gue adalah lu sehebat-hebat lu karate, entah kalau berantem takutnya cakar-cakaran juga gitu. Oh, ya kagak lah, beda emang cewek. Masa dia cakar-cakaran. Bela diri itu perlu emang. Iya kan buat tapi bela diri. Kalau iya ada orang yang memang begitu ya, buat kesehatan juga, buat jaga diri juga gitu kan. Tapi yang memang gue salut sama orang-orang yang udah jago-jago nih, nggak sombong lagi gitu Pak. Pemain silat Indonesia banyak jadi mendunia loh, kayak Iko Uwais tuh, ya kan? Sama Kang itu ya, Kang siapa? Yang gondrong itu. Yang gondrong ya. Iya, siapa sih namanya tuh yang lagi jadi iklan kopi, yang kopinya beriklan di Rebes Radio. Gondrong iya. Siapa? Kopi aja. Kopinya jadi sebutin pemainnya gue nanya ini. Siapa ya namanya tuh pemain? Kang Yayan. Iya, jadi hebat tuh gara-gara silat bisa mendunia. Dan kemarin ada juga tuh yang di waktu tanding di Malaysia pas silat tuh hebat banget tuh dia, menang dia 5-0 lawan Malaysia. Oh gitu ya. Silat muda juga. Nah, enaknya begitu, Bro. Kalau gue nih, Bro, untungnya dulu gue cuma ikut dulu apa ya dulu, Bro? Karate, silat pernah, Al-Hikmah dulu gue pernah Al-Hikmah. Wih, pernapasan nih. Pernapasan. Wah, begitu gue coba tuh. Siap-siap memang nih. Jadi begitu gue coba pernapasan, lawan gue jatuh. Wih. Tanya dong Sakti gitu. Lu apa? Sakti. Bau. Tuh Pitung temennya Ji. Iya kan beda orang. Iya temennya kan gue bilang. Dia kalau masih ada enak itu Pak. Bang Jampang. Iya. Terus siapa lagi? Gobang. Oh Gobang gue nggak tahu. Ada Gobang gue nggak tahu. Ada juga Mat Pelor ada. Iya. Banyak dulu gitu. Ada juga dulu. Banyak lah pesilat legenda Betawi gitu. Tapi yang paling dikenal emang si Pitung kan. Tapi ternyata Pitung tuh masih hidup. Masih hidup serius. Iya, ada di Roblong. Di Roblong. Siapa? Itu Pitung anaknya Bahtiar. Namanya Pitung. Coba itu. Pitung namanya. Iya. Masih bocah. Iya, hebat banget namanya dia namain Pitung. Iya, Sanggar juga masih ada Sanggar Bang Pitung. Sanggar si Pitung. Gue sampai segini belum pernah ke rumah sono Marunda belum. Gue belum. Gue juga belum. Lah kemarin lu kan lu bukan ke Kota Tua ya? Ke mall. Enggak lah, gue kalau ke Kota Tua malu lah, enggak enak lah. Iya sih. Gue masih muda. Masa ke Kota Tua? Seumuran. Kalau udah sama-sama tua boleh. Lah kan gue masih muda. Masa gue ke Kota Tua? Gue harus cari ke Kota Muda.
gitu. Kan lu tahu dari dulu gue konsisten. Iya. Sukanya sama yang muda-muda. Iya kan? Daun-daun muda, iya. Janda-janda muda, tuh muda-muda semua yang gue demen. Masa gue ke kota tua enggak? Gitu. Pap. Tapi kalau lu suka nonton film silat, film apa yang masih ingat waktu dulu? Pitung lah. Pitung sejarah banget gue. Selain itu gue gak ngerti. Maksud gue dengan Diki Julkarnain ya waktu itu itu udah nempel banget, udah nggak di layar tancap, nggak di TVRI, kan cuma TVRI doang tuh zamannya. Pitung udah. Nah dulu pernah juga tuh ada serial si Pitung. Nah jadi begitu. Nah sekarang nih nanti gue mau udang nih jam 9. Iya. Ini adeknya Om Basir. Yo, Bas Haji Basir Bustami. Seringin dong ke kamar mandi. Itu beser, beda. Jadi dia ini adalah kalau bahasa Inggrisnya founder apa Bexi? Pendiri Red Bexi. Red Bexi. Si merah lo kata Red apa? Pakai bahasa Inggris. Iya. Nanti kita tanya tuh. Kalau dia datang kita nanya, kenapa dia namanya pakai bahasa Inggris gitu? Bahasa Inggris. Red Bexi gitu kan. Tapi silat itu juga udah masuk ke apa namanya cabang olahraga ya. Maksudnya di pertandingan di internasional. Olimpiade juga kalau nggak salah kemarin udah masuk ya. Udah masuk. Olimpiade udah masuk. Iya, makanya harus latihan silat nih. Iya nggak? Jadi kalau kita misalnya dianiaya nih di sono kayak di All England, disuruh pulang kita pencak silatnya di lapangan. Iya. Jadi kalau kita dicurang-curangin kita ada bela dirinya gitu. Karena jangan salah loh, jangan salah. Pernah lo lihat di video di YouTube-nya itu pemain bulu tangkis sampai berantem baru kalau itu gue lihat ada tuh beberapa. Jadi dia kesel. Kali nggak dari Indonesia, bukan Indonesia, bukan. Emosi kali kan, kesel kalah apa gitu, diledekin, dikejar. Jadi berantemnya jadi lucu, jadi kayak main gebuk-gebukan raket gitu kan. Nah kalau ada silat kan mendingan dikit. Iya. Kita udah mencak juga orang udah minggir. Gitu. Tapi kalau ciri-ciri orang Betawi emang silat, biasanya dia juga pakai peci. Ya kayak gue nih peci merah nih. Iya. Nah, pakai batu cincin. Nah, gue ada batu cincin nih. Jadi tangan gue nggak sama momonya. Pakai sarung lo nggak pakai sarung lo? Gue mau terawih, gue kan siaran. Sarung diikat di pinggang, kalau nggak ditaruh di leher gitu. Tapi juga jangan salah loh. Baju pangsi. Sarung itu ternyata lebih sakleknya lagi, lebih dulunya lagi itu Myanmar yang pakai sarung sebenarnya. Oh, bukan Indonesia ya? Indonesia baru kesini. Indonesia jarang kan orang ke kantor pakai sarung. Di Myanmar ada pakai sarung. Iya, jadi dia udah biasa pakai sarung. Dulu 5 minute pakai sarung dulu. Iya, pakai sarung. Bener-bener lu inget aja 5 minute tua banget dulu zamannya. Bukan yang baru sekarang. Tinggal. Namanya vokalisnya siapa? Ricky ya? Ricky. Enggak, dia keyboardis. Ricky 5 minute. Tapi itu ada sanggar berarti itu. Banyak. Sekarang markasnya Kebayoran Lama, iya kan silat. Red Bexi, tapi ada di mana-mana ada. Kalau Red Bexi bilangnya jangan markas dong. Apa dong? Base camp. Oh, base camp. Tapi sebutnya ada markas juga, markas besar, Mabes. Mabes Perguruan Pencak Silat. Itu pakai bahasa Inggris masalahnya. Oh, gitu ya. Base camp. Base camp bukan dulu grup musik itu? Iya, base camp. Base jam. Oh, base jam. Beda ya. Apa namanya lagunya? Tapi memang yang gue lihat sih kalau apa namanya yang punya silat itu badannya rata-rata bugar semua ya, jadi sampai tua pun masih kelihatan tegap tegap gitu, emang udah kebentuk dari latihannya olahraganya. Iya. Kalau gue kan emang gue ini nih apa namanya gue cuma satu jurus doang nih, jurus udang, jadi badan gue agak bongkok gitu. Itu bukan ada jurus tuh. Bongkok udang namanya, bongkok udang. Tapi kalau emang silat, kalau film silat lo kan pernah lihat itu silat itu Beri Prima lah. Beri Prima sama Aspen Bangun. Musuhan itu kalau begitu film. Aspen Bangun udah itu saya lihat gila. Gue pernah satu frame juga kebetulan, tapi yang daminya. Emang masih tegar loh Beri Prima. Beri Prima. Iya, karena namanya Beri Prima. Masih prima. Iya. Udah prima dia badannya pokoknya. Kalau Ibu Eva Arnas sih udah agak tua, emang agak sepuh sekarang. Ibu Eva Arnas. Pernah ketemu juga gue. Beri Prima dulu, tapi Beri Prima nggak pernah main kayak Diki Julkarnain ya. Diki Julkarnain hebat banget. Ya, dulu juga WD Muhtar juga zaman dulu ya gitu. Anak sekarang nggak tahu WD Muhtar yang mana, Pak. Makanya nggak sangkatan gue sih. Kalau sekarang taunya Iko West, terus satu lagi yang suka main ini juga kungfu silat juga. Ada lagi tuh pakai salim siapa namanya?
Ini Ferry Salim. Bukan. Satu lagi. Yang fotonya gue pernah foto sama dia bareng tuh. Rika Salim. Bukan yang iklan sampo. Hah? Iklan samponya ketombean. Anggun Salim. Jota Taslim. Jota Taslim. Iya, Jota Taslim. Sama kalau dulu ada Jota Taslim ya, Jota Taslim. Sama Marcelino Lefran. Nah, Marcelino juga tuh itu. Sama si suaminya itu yang suaminya Betharia Sonata siapa namanya? Oh, yang ya debu dulu sinetronnya. Iya, dulu. Willy Dozan. Nah, iya. Nah, mereka juga rata-rata dari instruktur ya, dari pelatih ya. Nah, jadi bela diri ini bagus buat bela diri kita sehari-hari bisa jadi profesi, ya nggak? Bisa jadi artis, ya nggak? Artis, ya. Jadi pemain silat. Ya minimal lu ikut ini bisa, atau nggak bisa silat bisa ikut di Wangkara tuh. Bela diri ntar yang main TikToknya silat. Itu kan hari ini. Oh iya. Nggak pakai tuntung gitu ya. Iya. Tapi kemarin lagi rame juga itu. Apa tuh? Iya, orang habis dihukum diputusin penjara gara-gara korupsi. Iya. Selesai gitu dia masih joget TikTok, ya Allah. Pengen eksis, Pak. Iya. Diri mereka punya kuda-kuda sendiri. Nggak pakai kuda dia mah. Kuda-kuda, Bang, kuda-kuda. Oh, kuda doang. Oh, kuda posisi. Iya. Gua kira mah kuda beneran. Kuda lumping. Posisi berdirinya gitu. Ya, tapi rata-rata ya pasti kaki yang satu di depan, satu di belakang. Kalau kuda-kuda. Emang kenapa mesti begitu? Ya kalau diangkat satu bukan kuda-kuda, itu jingkrak. Gimana sih lu? Ya. Kuda jingkrak. Kalau biasanya main pukul Betawi itu dia kekuatannya emang di kaki. Dia suka nyengkat kaki orang tuh. Oh gitu. Iya. Gitu. Kaki disengkat. Berarti harusnya pesilat Betawi ini jago main bola juga buat jadi back. Jadi kayak iya, bisa patah kaki orang kalau diadu. Kayak Roberto Carlos. Roberto Carlos. Gak ada yang bisa lewatin dia, Roberto Carlos. Pokoknya dari zaman dulu emang terkenal Jawara lah kalau Betawi. Makanya sebutannya Jawara kan. Padahal walaupun orang Betawi, iya kan? Harusnya bukan Jawara dong. Jawara berarti Jawa tuh, Jawara gitu. Betawira. Betawira. Betawira daerah Depok, daerah Ciledug tuh Betawira. Oh, bukan, kalau di daerah Ciledug namanya Betawi Ora. Iya. Betawi Ora. Sono ada Hijrah Bacan sono di Ciledug. Apa tuh? Hijrah Bacan punya perguruan silat juga. Oh, ada. Ada Hijrah Bacan. Lu tahu gitu, emang lu pernah ngikut perguruan silat? Hijrah Bacan tuh kayak klien gue, bikin lagu sama gue, lagunya judulnya Gila Batu. Tuh. Oh, zaman-zaman orang main batu. Batu, iya, dia bikin lagu judulnya Gila Batu gitu. Promosinya lewat gue begitu, lagunya menciptaan dia. Terus gue mau tanya nih, Jawara Betawi emang kuda persyaratan itu gelang bahar sama cincin nih? Ada ya, tergantung, mau Anissa Bahar boleh, mau Anissa Bahar, Dewita Bahar. Lu mau yang mana? Iya. Tapi emang udah keciri dengan ya kalau Betawi ya, iya. Itu biasanya pakai akar bahar gelangnya, ya kan? Terus batu cincinnya pandan. Nah itu ciri khas orang Betawi. Gue nggak terlalu suka sih, gue sukanya yang strawberry. Gue cappuccino. Kita bukan ngomongin kopi, ngomongin masalah cincin. Oh iya, pandan yang dipakai sama Jawara. Pandan ada di Kapengkong ya, kopinya ya. Ada pandannya. Iya, pandan enak kan? Nggak tahu sih. Ya kan pernah gue terakhir loh. Nggak jelas. Nggak dirasain nih bang, kalau dia mau gue rasa lu, cita rasa lu jangan-jangan perlu di swab lu. Lu udah nggak bisa bedain rasa. Masa bodoh. Bukan nggak bisa bedain. Gue masa bodoh namanya dibeliin ya bang ya. Masa aja gue harus gue review? Enggak. Nggak enak gue tadi disangka lu udah dibeliin aja kok. Udah dibeliin aja repot gitu. Seenggaknya lu tahu nih, ini rasa strawberry, ini rasa alpukat, ini rasa pandan gitu. Nggak peduli. Nggak peduli dibeliin. Jadi kalau lu beli sendiri baru lu peduli. Oh iya gue lagi mau alpukat, tiba-tiba disodorin. Nggak tiba-tiba disodorin. Nih Pak punya lu. Gue harus nanya gitu. Nih rasa apa? Gue nggak mau dibalikin lagi, kan nggak bisa begitu juga. Rasanya nggak enak jadi. Tapi kopi lu juga mesti bikin, Pak. Ada kopi pandan di Cafe Benz Cafe ini. Di pandan. Gue mau bikin kopi. Gini pandannya nggak usah lu peras, lu parut aja. Lu taruh di kopinya. Pandannya gue susun jadi stiker. Jadi tiker. Tapi ternyata kita ini pernah belajar silat, pernah belajar bela diri, tapi kagak pernah tuntas ya. Nggak pernah sampai naik tingkat. Nggak pernah naik tingkat. Karena kalau gue berpikir ya gini loh, maksud gue mungkin pikiran gue ya ini cuma dari pendapat gue bahwa ketika gue main silat, ketika gue main bela diri, bawaannya mau berantem mulu Pak.
Oh gitu. Gue takutnya begitu dia otak gue nih, nggak kuat takutnya. Makanya gue bilang antar bawa. Jadi mentang-mentang ya. Gue bisa berantem, gue jago silat. Iya, begitu jadi jawara gitu di kamu nggak. Gue nggak begitu gitu. Di samping memang malas juga gue orangnya, malas olahraga. Malas latihan. Latihan malam sampai jam 12, jam 1 bulan puasa juga. Aduh, akhirnya capek sendiri deh gue bilang gitu. Males. Dan gue kisah-kisah ini jawara nih jago di luar. Tapi di rumah takut juga sama bini. Sama bini. Itu salah satu gue. Sejago-jagonya gue entar tetap aja nurut sama bini gitu. Tapi ada alasan kan, ada dalil itunya alasannya. Bilang bukan takut, gue sayang. Beda tipis, Mak. Sayang cinta sama bego juga beda tipis tuh. Ya kan kadang-kadang saking sayangnya jadi bucin. Ya kan budak cinta kan? Saking sayangnya belum ulang tahun udah dibeliin tas itu. Nah, itu gue itu. Tapi sayang cuma tas doang. Dilunjak. Karena dari tahun kemarin. Tapi gue juga mau tanya tuh, peci merah ini apa sih identik sama peci merahnya itu lo gitu loh, Bos. Nah, tapi makanya beberapa ya, gue waktu itu buka toko di daerah. Lo mau gak bantuin gue buka toko? Buka toko lo? Toko orang. Nolong dong. Oh enggak. Gue buka toko di daerah Tangerang. Kalau izin lah ke polisi tuh di polsek segala macam. Supir gue pakai peci merah. Pengen lo polisinya lo, Bang beli di mana tuh Bang katanya gitu. Kan Tangerang masih masuk Betawi juga. Iya, Betawi, Tangerang, Depok tuh masih. Beli di mana gitu? Karena nggak pernah dapat juga beli di mana. Akhirnya ya ini sih kita kasih bukan gratifikasi karena memang sama-sama biar enak hubungan. Nggak seberapa harganya. Soalnya biar enak hubungan dibeliin juga tuh peci merah. Tapi setahu gue yang ada di dagang di masjid-masjid itu ada. Tapi kenapa dengan peci merah ini identiknya nih? Biasanya kalau umum tuh masyarakat pakai pecinya hitam, ya kan? Orang menteri pun walaupun agamanya apapun kalau dilantik pasti pakai peci hitam, ya kan? Iya, yang partai yang merah itu juga pakai peci hitam. Hitam. Nah, jadi merah ini biasanya dipakai sama jawara-jawara. Kenapa masalahnya? Ya, merah itu berani. Dari kapan sejak itu? Lu nggak tahu juga. Udah nggak tahu. Pokoknya memang kalau merah itu rata-rata yang pakai jawara. Nah kalau gue ini pakai bukan karena jawara. Oh gitu. Gue boleh dikasih. Lagi syuting sama Haji Beno di Meruya, kagak bawa peci gitu kan. Ada ketua sanggar yang ngasih gue. Ini aja Bang, ini pas sama saya. Yaudah Bang kalau mau bawa aja atau pulang. Alhamdulillah. Nah terus dapat ide dari Haji Batiar tuh, presiden Palang Pintu. Iya. Mau kata Bang, katanya kalau siaran pakai peci aja terus katanya. Peci merah. Oh begitu ya. Iya, makanya dari tahun 2020 lama aja siaran baru setahun. Kayak lama. Kayak siaran udah lama. Iya, kata ngomongin 2020 udah lewat nih 2021 ya. Oh iya, udah setahun habis. November gue pakai tuh kalau siaran pakai peci merah. Tapi jadi kebiasaan juga. Gue mau ke Alfa aja deket rumah gue pakai peci merah juga. Gitu. Biar orang-orang tunduk sama lo. Nutupin uban. Nah, Pap. Apa? Ada nih, Pap. Gue udah bawa om gue nih. Om, ini kan aja om. Lo siaran bawa-bawa om. Lo takut sama gue? Pakai bawa-bawa saudara. Gue bukan takut sama lu, geli. Pap, ini om gue. Dia pendiri Red Bexy. Red Bexy. Nah, lu kalau mau nanya dah. Gue udah sering nanya sama dia. Gue pertanyaan dasar aja, kenapa namanya Red Bexy? Gitu om. Gue manggil apa dia? Bang Haji. Gue ngerinya Tuan dia ntar. Iya makanya. Jadi gimana? Nama Bexy itu dari kata back, itu pertahanan. Kursinya itu empat pertahanan penjuru. Ada juga dia ada singkatan, disingkat juga berbaktilah engkau kepada sesama insan. Back itu pertahanan ya. Jadi orang-orang kadang-kadang anak-anak Betawi kan kalau main bola selalu jadi back. Itu pertahanan ya. Pertahanan. Kalau saya tahu itu dari bahasa Mandarin ya. Iya. Sisa gocap ya itu ya. Memang begitu ya. Benar. Oh benar. Jadi memang awal Bexy itu berkembangnya di Tanah Dadap. Tangerang. Perbatasan Tangerang sama Jakarta Barat. Iya. Dan Mogot ya. Nah, iya, di situ yang ngembangin pertama kali nama orang Tionghoa. Namanya Li Cheng-ok bin Li Ah-chin. Tapi mualaf dia, Muslim juga. Dan sudah ratusan tahun ada di Indonesia. Karena emang beberapa yang zaman dulu itu begitu orang Tionghoa di sini
dan menetap di sini, akhirnya mereka jadi bagian dari betul masyarakat situ juga ya, posisinya ya. Kesenian Betawi juga kan ada cokek, ada apa kan. Benar. Tapi tetap pakai nama Tionghoanya juga ya. Iya. Ya? Dia tetap Lee Cheng-ok bin Lee Ajin. Dia udah ratusan tahun hidup di Dadap. Nah, dia di situ belajar juga, kononnya belajar sama main pukul atau sambut pukul sama Kijidan. Orang Betawi asli yang ada. Oh, dia Papa Jidan nih. Kijidan. Nah, iya benar, hampir mirip. Deh. Gua ngeri-ngerinya takutnya dia punya mainan juga. Dia mainannya kasti doang. Nah, dari situ dia belajar sambut pukul, belum namanya beksi. Nah, jadi yang dia menciptakan atau mengembangkan ini beksi pasti punya dasar bela diri. Akhirnya dia kombinasiin, diciptain lah yang namanya beksi. Nah, itu periode pertama awal. Terus periode kedua dikembangin sama Ki Marhali bin Sainan, orang asli dari Dadap, tetangganya dari Lee Cheng-ok. Jangan-jangan muridnya juga enggak, bukan? Ya muridnya belajar. Jadi belajar muridnya Lee Cheng-ok. Tetanggaan soalnya. Nah, itu gara-gara babanya kalah. Dia bertanding atau bersambut sama Lee Cheng-ok. Bukan karena musuhan, karena persahabatan aja gitu, persahabatan. Nah, konsekuensinya kalau orang bersambut kayak begitu, biasanya otomatis ada jiwa besar, sportivitas untuk yang kala ini mempelajari mainan yang si pemenang. Segitunya ya. Akhirnya tukeran ilmu lah istilahnya. Tukeran ilmu. Nah, ini babenya karena udah tua, akhirnya anaknya disuruh anaknya Ki Marhali. Oh ya, seharusnya tuh yang kalahnya ya. Yang kalahnya. Dia pikir gua udah aki-aki. Iya. Akhirnya anak gua aja dah. Akhirnya Ki Marhali bin Sainan dia belajar. Nah, dari situ ini langsung sejarah nih, sejarah beksi. Benar, kita pengen tahu sejarahnya dulu nih. Iya. Dari Ki Marhali, dia dari salah satu banyak murid, ada muridnya yang bernama Haji Gojali bin Haji Gatong. Nah, dia anak petukangan asli. Dia petukangan asli. Udah malu Pak berarti. Nah, iya benar. Petukangan selatan ada petukangan utara. Nah, dia di petukangan utara. Nah, dia pemain rebana biang, disambat main di daerah Dadap. Nah, udah abis main disambat kayak begitu, dia mau pulang ngelihat ada orang latihan. Jadi pengen itu. Nah, dilihat nih latihan apaan? Gue baru ngelihat model kayak begini. Nah, kebetulan dia punya mainan, dia coba tuh Ki Marhali. Ya begitu juga dengan jiwa besarnya, dengan sportivitasnya. Dia kalah, ditaklukin sama Ki Marhali, dia pulang ke petukangan, ngadu sama babanya, sekaligus dia minta doa, dia minta restunya, gue mau belajar beksi nih. Kirain dia pulang bawa golok marahin lagi, enggak ya? Dia malah jual kudanya, jual delmannya, bakal bekel belajar beksi di sono, di Dadap. Akhirnya dia udah jual bakal bekel, dia balik lagi ke Dadap, nyampe dia kelar, nyampe rapi, baru balik lagi ke petukangan. Dia nyebarin di petukangan, malah lebih berkembang di daerah petukangan dibandingkan Dadapnya, tempat lahirnya. Nah, dari Ki Haji Gojali bin Haji Gatong, dia punya murid. Dari sekian banyak murid, namanya Haji Asbulo. Haji Asbulo bin Misin, nah itu guru aneh tuh. Aneh belajar sama dia. Jadi hitung-hitung aneh udah kalau periode kelima dah. Kalau nggak salah guru Bang Haji itu pernah main sama Pitung juga, dia film Pitung ya? Bukan, dia main sama Haji Oma Irama. Film Darah Muda. Itu dia tuh. Dia jadi gurunya Oma. Tahun 77. Kalau kita mau bikin film juga ya, Darah Kotor ya. Perempuan ya, dibekam, bukan dibeksi. Kalau Darah Kotor mah dibekam. Jadi gurunya Bang Haji itu pernah main film juga sama Roma Irama. Iya. Jadi dia pernah main layar lebar. Jadi sebenarnya mereka bertarung itu bukan buat sombong-sombongan ya, enggak ya. Cuma memang sekadar itulah apa namanya? Zaman dulu partner ya. Ibaratnya dia bakal bekel, jaga dirinya, keluarganya. Dan juga kalau di zaman penjajahan kayak begitu bakal bekel. Iya. Karena awalnya penjajah ya. Jadi buat biar irungnya seragam gitu ya. Jadi enak gitu kalau. Iya, zaman dulu kan banyak pengkhianat yang ikut Belanda tuh yang centeng-centeng yang bayaran. Kalau dulu sistem pengajarannya ketutup. Supaya orang kagak tahu. Karena doktrin dari penjajah di Belanda, lu boleh main pukul tapi di tempat sepi.
Lu emang begitu. Di doktrin kayak begitu. Akhirnya, jadi kan kita nggak bercampur nih antara para jawara. Sedangkan aliran di Betawi hampir 317. Aliran banyak kan? Aliran. Lu jangan kaget begitu Dan. Ini biasa aliran kotor soalnya. Sama aliran sesat. Kagak tahu. Banyak banget. Jadi setiap kampung, setiap tegongan ada main pukulnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa eksis. Cuman kalau seandainya dia pakai sistem pengajaran ketutup, akhirnya dia nggak berkembang, bisa punah karena dibawa mati. Karena dia punya doktrin ini ilmu jangan dia buat jago-jagoan, jangan bakal belagu-belaguan. Kalau bisa jangan nyampe orang tahu kita belajar ilmu. Ya udah kagak ada yang tahu. Nah, iya. Kalau di zaman sekarang kita terapin kayak begitu, akhirnya punah, habis. Cuma bisa nari-nari kayak di TikTok doang. Nah ini kenapa tadi Red Bexi kan dulu kalau nggak salah ada sejarahnya tuh almarhum Om Jaki itu kan punya ide kan gimana? Jadi Red Bexi ini kita punya berbentuk akte hukum yayasan. Sebenarnya nama perguruannya itu Perguruan Pencaksilat Beksi. Nah, kita punya inisiatif bagaimana cara ngedobrak, bikin terobosan yang selama ini orang pakai main pukul itu pakai pangsinya warna hitam. Iya. Nah, ini adek gua nih almarhum punya pemikiran kita bikin terobosan, bikin gebrakan. Kalau bisa cari warna lain yang bisa orang kenal, bisa orang tahu identity tahu. Nah, akhirnya kita cari dah tuh warna apaan. Pokoknya warna yang pas dengan kebetawian itu ya namanya warna merah. Nah, semenjak itulah kita bikin di tahun 2010 kita pakai warna merah. Akhirnya kita launching, kita walaupun silat kampung launching di ini Ritz-Carlton. Wih, keren banget. Emang kebetulan lagi disambat main di restoran. Aneh inget tuh pas persis MU yang sepak bola Inggris dia mau main ke Indonesia. Dibom. Nggak taunya dibom itu. Nah, gua disuruh nyambut beduk subuh, bakal nyambut dia. Gua bilang beduk subuh kagak bakalan bisa nih gua bangun pagi ibaratnya ntar anak-anak nih. Akhirnya kita nggak bisa, tapi kita main di situ di restorannya yang dibom itu sebelumnya 2 hari sebelumnya. Di situ kita main di situ, nyampe orang bule-bule juga melihat, wow ini model asli main pukul Betawi nih, dia begitu, dia tertarik di situ. Nah kalau sekiranya gue nyanggupin, pas persis bakal nyambut MU. Bakalan meninggal juga gua. Orang aja udah subuh ya. Aduh, nggak bisa ketemu sama lu Dan. Yang untung Malaysia jadinya. Pertandingannya jadi double di sono. Iya, itu jadi nggak dimari. Nggak masalah ininya Om, kan biasanya kalau pakai bahasa-bahasa beksi itu udah banyak. Jadi kan pakai bercampur bahasa Inggris nih, red. Nah, ini. Jadi begini, bukan kita yang namain ini beksi merah atau red beksi. Jadi masyarakat, kita kan sering tampil atraksi. Nih orang banyak beksi, dia doang nih pakai merah. Ya pakai merah. Banyak jadi orang bilang nyebut itu beksi merah atau red beksi. Nah, jadi udah terbiasa, bukan kita mau ke Inggris-Inggrisan. Jadi orang manggil udah nyantol, udah di kuping udah bilang red beksi. Cuman emang mainan Betawi asli kita gitu. Jadi kita ganti casing. Kalau di handphone, di pangsi kita ganti, ilmunya atau bela dirinya atau jurusnya kita kagak robah. Begitu. Ditambahin ada juga Bang belakangan ini. Apa nih? Nambahin jurus segala macam itu. Oh enggak. Tetap jadi memang yang generasi 5 terakhir itu kemarin. Betul. Yang namanya jurus itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Modifikasi juga. Itu baku. Yang berkembang itu aplikasinya. Maknanya, kegunaan dari gerakannya sama kembangan. Nah, kembangan beda sama jurus. Kalau jurus kita kagak bakalan nambahin, kagak berani kita. Ngurangin apalagi. Itu udah baku. Nah, kalau kembangan tuh kayak gimana Bang Haji? Nah, kembangan itu gerakan-gerakan, rangkaian gerakan dari jurus-jurus yang kita pelajari. Di-combine, kita kombinasiin dari jurus-jurus yang ada. Nah, akhirnya melahirkan sebuah kembangan. Bukan jurus baru. Bukan. Tidak boleh bilang.
jurus baru, yang namanya jurus itu punya arti, gerakannya punya makna, punya manfaat. Kalau kembangan kan dia ngambil dari jurus ini, dia ngambil jurus ini, digabung, akhirnya itu jadi kembangan. Nah, Bang Haji, ini kan si Papa Jidan dia orang Sunda nih, ya nama aslinya Encep ya. Iya, ada adik gue juga, dia walaupun dia orang Betawi, bapaknya orang Sunda, namanya Asep no. Iya. Lukman. Iya. Ini dia nanya mengenai karena orang Betawi kenapa katanya kalau Jawa Raya itu pakai gelang bahar, cincin pandan, terus peci merah gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya gelang bahar, ya ada yang bilang bakal jago-jagoan, bakal ini. Sebenarnya kalau pribadiannya nih, ini terapi juga. Terapi bakal kanker juga. Nah, bakal aneh nih kalau sering kita pakai, dia kan dia nyerap. Dia dari akar, dari dalamnya laut, dia tumbuh, dijadiin gelang. Nggak taunya gue baca-baca, nggak taunya ada terapi kanker. Bakal mengurangi gejala-gejala, bahkan bisa menyembuhkan dari kanker kayak begitu. Kalau menurut gua bakal kesehatan, bukan bakal jago-jagoan. Ini juga saya jam tangan terapi kanker. Oh iya. Jadi kalau kantongnya kering tinggal dijual. Jadi dapat duit. Dia kalau lari ke situ orang bisa cepet dia. Tapi emang benar terakhir memang katanya sih buat terapi juga karena ada apa namanya dari energi gitu ya dari pasti. Ini kayak batu pandan. Ini ciri khas orang Betawi. Batu juga punya energi. Dia punya energi juga. Kalau dia pakai batu pandan ini Bang Haji, dia suka gatal. Oh iya. Gatal pengen jual. Pak, ada lagi nggak lu Pak yang mau nanya ini? Mumpung ada om gue nih. Lu mau nanya apa lagi nih? Nah ini buat Abang Noni yang baru gabung nih, ini kita lagi kedatangan pendiri ya, pembina dari Red Bexi. Dan ternyata beliau juga bukan cuma ngurusin Red Bexi. Nah, ada juga tuh. Iya. Apa namanya? Perkumpulan Jawara ya. Iya, namanya Brigade Jawara Betawi 411. Nah, dia kumpulan dari perguruan dan sanggar-sanggar main pukul asli bela diri Betawi. Yang berlarinya ke seni budaya. Main pukul. Alhamdulillah hampir 165 perguruan atau sanggar yang tergabung di Brigade Jawara Betawi, dan kebetulan juga aneh jadi panglimanya di situ. Wah, om gue panglima Pak, lu jangan macam-macam om gue lupa lu. Gue pang 6. Masih kalah. Lu kalah sama gue. Gue pangsip. Nah, itu berarti di perguruan silat Betawi aja tuh di Jakarta atau Jabodetabek tuh? Dia sejabotabek. Ada 10 korwil. Bekasi juga masuk, Depok masuk, terus Tangerang juga masuk. Udah termasuk juga yang 5 di Tanah Betawi, yang Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Udah masuk. Ada berapa tuh kalau jawaranya ya? Ada tadi 300-an. Yang jawaranya, Jawara Betawinya hampir 2000-an lah, 2000-3000. Sanggar itu ya, atau pencak silatnya. Kalau sanggarnya 165. Sanggarnya, tapi tiap sanggar kan dia punya murid. Nah, dia punya murid, dan tiap-tiap ini, tiap-tiap sanggar di Jakarta Utara mainannya jenisnya beda lagi. Selatan beda-beda. Ada cirinya sendiri. Ada. Dan masing-masing punya keunggulan, ciri khas, dan punya kelebihan masing-masing. Cuman yang peramannya dia main di tangan. Ibaratnya kecepatan, terus kekuatan tangan, sama refleks tangan, di tangan kebanyakan. Menandakan bahwa silat Betawi itu dia jenis mainan pukulnya itu jarak dekat jadi mainnya. Itu. Beda kan kalau taekwondo, karate itu ibaratnya dia kaki main. Nah, tapi di silat Betawi walaupun dia sedikit main di kaki nendang, tapi mengantisipasi orang menendang itu ada gitu. Kalau saya dibilangin sama orang tua saya gitu, Bang Haji, lo kalau udah punya bini jangan main tangan, katanya gitu. Itu kagak boleh, kan RT beda lagi. Jangan mau gini kayak kalau buat kayak kan begitu. Tadi kita Betawi main tangan, saya nggak berani main tangan. Di pesan ini gitu. Beda akrapannya. Sama bini lu, orang tua lu juga kagak boleh main tangan. Istilahnya tuh main pukul, main pukul. Tapi enggak, di samping belajar
belajar silat juga ada suka apa namanya di sama gitu ya Bang? Oh iya, biasanya begitu. Jadi dulu itu sebelum main pukul diajarin dulu ngaji terus belajar agama. Selepas dari itu dia biasanya guru ngajinya dia punya mainan juga. Akhirnya diajarin dah tuh main pukulnya malam-malam. Tapi di perkembangan sekarang kayaknya yang ngaji guru ngaji, yang guru main pukul. Kalau dulu mah komplit ya. Makanya dulu juga nggak ada yang peteng gitu. Nggak ada. Karena memang diisi alatnya dulu. Bener, adab. Nah sebenarnya nih yang namanya main pukul itu, yang main pukulnya itu ibarat goloknya. Kalau golok itu kagak pakai sarung, biar dia bisa ditebas sama apa aja dia tebas. Nah makanya perlu ada adat, perlu agama. Sarungnya itu baru agama istilahnya. Jadi keluar kalau ada perlunya, keluar kalau emang keadaan darurat. Betul. Nggak ketahuan kalau dia punya mainan, sampai segitunya orangnya. Emang kudu kita jaga ilmunya, jangan diunjukin kemana tahu. Kalau seandainya emang kita dianiaya atau dizolimin, baru mainan pukul kita juga. Kalau pakai pepet bang biasa gitu. Udah nggak bisa dibangun. Makanya kan ada istilah orang Betawi kan, lu jual gua borong gitu loh. Jadi nggak mau mulai, orang Betawi nggak mau cari gara-gara dah gitu. Masih sampai sekarang sih saya lihat gitu di tukangan ini juga yang nggak sampai udah ngeselin banget tuh orang nggak dipukul, diliatin aja gitu. Jadinya lumer turunan Superman. Dia liatin dari baca istighfar lah. Mudah-mudahan dia dapat ini hidayah. Nah kalau ini Bang Haji, dari Sanggar Red Beksi sendiri tuh perguruannya ada berapa cabang nih di Jakarta? Alhamdulillah. Sampai saat ini hampir 30-40 lah. Jabodetabek ya. Jabodetabek, alhamdulillah. Itu perkumpulan aja, itu perguruannya ya, belum lagi muridnya kan. Nah iya, jadi setiap kolat itu ada pelatihnya. Nah saking kebanyakan, paling kita bagi-bagi dah. Kita muternya, ngidernya. Minggu ini ke sini. Nah ini paling kalau ngajar aplikasinya aja, kegunaannya. Kalau jurus-jurusnya pelatih dah yang ngajar. Gitu. Nah kan kalau nggak salah pernah diundang sama Panglima Angkatan Udara juga ya Bang Haji? Oh iya. Nah, itu gimana tuh? Alhamdulillah. Jadi ini terobosan yang aneh kagak sangka-sangka. Kebetulan aneh punya murid namanya Jajang, dia kolonel penerbang. Dia udah selepas sekolah. Pilot berarti dia? Dia pilot. Pilot jet tempur ya. Dia orang Betawi, Menceng, Cengkareng. Orang Betawi juga. Hebat dia jadi penerbang. Wah itu mesti diangkat juga tuh. Jadi bintang tamu kita tuh. Kagak nyangka. Orang Betawi jadi pilot. Nah, melalui dia akhirnya dia ngobrol sama panglimanya bahwa dia belajar silat. Nah, panglimanya akhirnya tertarik. Kalau begitu panggil gurunya. Udah dipanggil, aneh akhirnya ketemu, silaturahim. Dia tertarik, langsung dah ketemu Selasa, Jumat langsung kita demo di situ. Demo atraksi di depan para prajurit Angkatan Udara. Dan ini baru pertama kali silat Betawi masuk di angkatan. Dipercaya gitu. Dengan adanya beksi kayak gini. Nah, terus jadi ngajarin panglimanya juga? Ya, alhamdulillah dia ikut serta juga latihan beksi. Jadi di sana seminggu 2 kali. Hari Selasa terus sama hari Jumat. Nah, ibaratnya dia mau mengangkat seni budaya hasil karya bangsa Indonesia. Ya selama ini kan kebanyakan dari impor tuh bela dirinya. Benar. Nah dia mesti kudu ngasih kepercayaan bahwa Indonesia juga punya bela diri. Dan gue tegesin di sini, bahwa gerakannya, aplikasinya, terus kegunaannya kagak kalah sama bela diri impor mainan kita. Gitu. Cuman generasi muda kita kebanyakan ngelihat gengsinya. Iya. Wah dari luar negeri nih mainannya keren kali nih. Belum tentu. Iya. Nah mungkin Abang None ada yang pengen nanya-nanya nih. Boleh nanya lewat WhatsApp boleh 081188611062 atau telepon nih Bang Anto. Kalau ada yang mau nanya, nomor teleponnya Pak, tuh bacain Pak, 021 275999190. Ya, kalau ada Bang Anto kita langsung buka. Kalau ada yang mau gabung gimana tuh Bang Haji?
Nah itu aja, datang ke Basecamp Red Bexy yang ada di Kebayoran dekat stasiun. Stasiun Kebayoran. Udah pada tahu dah tuh bilang aja Red Bexy. Kita juga ada di medsos di Facebook .com/silatbexy. Silat Bexy akunnya. Terus Instagram.com/redbexy juga. Terus YouTube juga ada. Kita baru mau coba-coba di YouTube, itu Red Bexy akunnya. Website juga ada, website redbexy.co.id. Ya, gampang dicari di Mbah Google tuh, pasti muncul tuh Red Bexy. Latihan gimana ini lagi situasi kayak gini? Kalau begini ada juga yang sifatnya online, ada juga yang langsung, tapi tetap kita jaga jarak. Kenapa gua tekenin? Ini kan olahraga. Iya. Olahraga itu menghindari juga COVID ibaratnya. Kita banyak bergerak, biar fit. Jangan kita ngedek aja di rumah. Jangan rebahan aja malah sakit juga. Namanya mengkeret lama-lama, mengkeret di rumah. Lu tahu nggak Pak, mengkeret tuh orang Sunda nggak tahu lagi mengkeret. Ciut. Udah ada yang nelfon Bang Anto? Iya, kalau mau ada yang mau tanya langsung boleh di nomor telepon 021 pernah 275999190 ya. Ada apa namanya, ada munas gitu segala macam ada. Ibaratnya kita nih baru kemarin kita ada reorganisasi dan kebetulan dulu ketua umumnya ade-ane yang meninggal. Akhirnya kita pemilihan ketua umum baru, alhamdulillah saya pilih murid saya yang udah hampir 30 tahun yang ikut, Bang Hamdi, dia jadi ketua umum. Dan selain itu juga tiap bulannya kita juga ngadain kegiatan-kegiatan. Ini dikit lagi kita mau ngadain ziarah juga, ziarah kubur ke kuburannya guru-guru besar Bexy. Dan kebiasaan orang Betawi kan dia begitu juga. Kalau mau bulan puasa ya. Ruahan. Munggah. Yang adat-adat kayak begitu kita mesti jaga. Ibaratnya kita mesti lestariin. Kita punya ilmu karena ada guru. Iya, kita dapat berkah karena guru. Tibang kita ziarah doang, doain di depan ini makamnya, masa susah sih. Kecuali kalau minta-minta di kaburannya musrik tuh boleh. Udah lain lah urusan. Makanya doain ya kan, memang kita apa namanya, ilmu yang manjang itu ya itu salah satunya anak murid, anak-anak apa namanya dirinya itu yang ilmu yang diamalin kan. Buat timbangannya ngeringanin timbangan di akhirat. Nah ilmu yang bermanfaat jadi ladang amal jariah gurunya. Nah gurunya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia ngarepin emang doa. Jadi setiap kita latihan kita kirim Al-Fatihah kepada guru. Iya, kepada gurunya. Lu mau Pak gua kirimin Al-Fatihah Pak? Nggak apa-apa buat yang hidup juga Bos kan? Nggak apa-apa. Iya, doain ya Pak. Biar sehat pokoknya Pak. Tapi lu mau masuk surga apa? Mau masuk surga nggak? Mau, waktunya ntar. Mau sekarang atau ntar? Nah tadi ada satu pertanyaan lagi nih Bang Haji mengenai peci merah itu. Nah, Bapak Jidan mau nanya tuh, kenapa peci merah gitu? Ada peci merah di Betawi. Kalau dulu yang namanya orang punya peci merah, dia punya keilmuannya tinggi. Jadi sebenarnya kagak sembarangan. Ini nggak sembarangan. Jadi mah boleh dikasih sih. Orang meruya yang ngasih. Tapi lu juga punya ilmu, lu pun kemana aja ngayap. Iya. Jadi kalau dulu itu emang ada ini ya, ibaratnya warna merah itu ibaratnya orang yang punya ilmu main pukulnya, terutama main pukul dia udah mateng. Dulu yang namanya dibilang juara, akhirnya lama-lama jadi jawara. Jawara itu identik biasanya pakai peci merah. Gitu. Berarti lo kalau ketemu gue cium tangan lo Pak, gue pakai peci merah. Lo nggak pakai peci. Dia pakai putih dia. Jadi begitu Pak, udah paham belum? Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau Abang Noni mau nanya? Silakan hubungi. Yang paling kecil nih Bang di Bexy. Iya. Kalau murid itu minimal 5 tahun lah. 5 tahun bisa. Jadi kita ngajarin gerakan-gerakan yang arahnya ke seni. Kalau seandainya dia udah SMP atau SMA, baru kita ajarin makna, kegunaan, gerakan-gerakannya, untuk aplikasinya gimana modelnya. Karena kan
kayaknya cocok juga kalau dibuat dijadiin ekskul gitu bang. Betul. Nah iya nih. Gimana Bang Haji? Aneh sih ngarepin. Ini kan hasil karya bangsa Indonesia, terutama warisan budaya ya. Kalau bisa di setiap sekolah yang ada di tanah Betawi dimasukin tuh silat Betawinya. Bukannya berarti cinta kedaerahan, maksudnya karena buat memperkaya sama melestarikan kebudayaan kayak begini gitu, kesenian kayak begini. Dengan cara begitu itu melestarikan. Soal kalau seandainya nggak begitu, minimal ini silat Betawi disesuaikan sama daerah lokalnya, katakanlah di Rawabelong, Cingkrik kebanyakan di sono. Nah sekolah-sekolah yang ada di Rawabelong dimasukin ekstrakurikulernya itu Cingkrik. Begitu pula Kebayoran Petukangan, Beksi, ya udah mainin. Kan aneh ngarepin supaya ada pemerintah, Pemda bisa ada kerjasama lah. Ibaratnya muatan lokal lah ya. Muatan lokal. Aneh ngarepin banget. Salah satu cara tuh untuk melestariin. Kalau emang udah masuk ke olahraga kan bisa dimasukin ke olahraga sebenarnya, bisa jadi ekskul ekstrakurikuler. Iya. Kan ada PRSN itu seni sama kebudayaan tuh aja anak-anak sekolah tuh. Nah bisa tuh istilahnya ditampilin di situ gitu, dilombain gitu. Jadi kan kelihatan dari yang dari Rawabelong, yang dari Rawabelong, yang dari Petukangan segala macam kelihatan gitu. Jadi akhirnya kan biar jadi terus, jadi memang ada terus nggak mati gitu. Jadi kayak begini. Jadi ini silat Betawi kebanyakan umumnya itu kebanyakan tradisional. Jadi yang masuk di IPSI itu larinya ke prestasi. Tapi yang di IPSI berawal itu dari tradisional. Iya. Dasarnya kan di situ. Nah, dari tradisional itu dia mudah-mudahan seni budaya sekaligus juga agamanya, adab itu keangkat, dipertahanin. Kalau kita ngejar prestasi aja tanpa agama, tanpa seni budaya, bisa habis ibaratnya ini silat tradisional. Makanya salah satu caranya itu dah ngarepin supaya dari segala pihak, instansi pemerintah atau swasta ada memberi kesempatan, peluang kepada silat tradisional nih. Nah, kalau silat tradisional, barangkali yang dipertandingin di situ atraksinya. Bukan adunya ya, duelnya bukan. Iya. Tapi kalau beklainya, ya nggak kalah. Kalau beklai bener, bukan bertanding ya. Kalau bertanding kan ada aturan. Kalau beklai kagak pakai aturan, yang penting lawan bisa ditaklukin sesegera mungkin gitu. Tapi kalau macam kayak One Pride segala macam, pernah ada yang tanding juga tuh Bang Haji dari keilmuannya. Biasanya kan ada beberapa bebas tuh dari berbagai macam. Jadi ada dari silat tradisional. Kita juga nggak melarang masuk di IPSI, nggak melarang dia masuk juga nyoba di tarung bebas. Tergantung dari perguruannya masing-masing gitu. Kita kasih kebebasan di sana. Cuman kan yang namanya kaidah atau norma-norma di tiap perguruan dia masih jaga. Gue mau diadu, ntar nyampe kalah, ini jatuh perguruan gue. Ada yang punya pemikiran kayak begitu. Iya, tokoh-tokoh tua kayak begitu. Iya, nggak mending nggak mau dah. Nah, iya, bukan dia takut. Ibaratnya dia benar-benar jaga apa omongan gurunya. Ini ilmu jangan bakal digitu-gituin dah. Tapi lempengan untuk bela kebenaran lu jangan nyampe kagak, karena lu punya mainan kan di situ. Itu ada yang nyapa, saya pikir dia mau nanya tuh dari siapa tuh? Soli Rawa Buaya hadir sehat terus buat Bapak Haji Basir. Ada yang nelpon nih Bang Haji. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Oke, silakan Pak. Ada yang mau ditanya apa Pak sama Bang Haji Basir? Iya. Iya. Okay. Jadi bukan orang Depok, orang Jawa aja, semua suku kalau mau belajar beksi silahkan, tafadol, ahlan wa sahlan. Kita nggak mempersoalkan suku. Orang luar negeri juga boleh. Iya. Yang penting ada kemauan ente, ada ketekunan. Iya, itu doang syaratnya. Apa tuh? Ya.
Oh iya. Kalau mau daftar, datang aja ke base camp Red Bexy yang ada di Kebayoran dekat stasiun. Di situ nanti ngisi formulir. Kebayoran Lama, Jalan Keramat. Nah, iya. Ada formulir pendaftarannya di situ. Kalau kagak, di websitenya juga ada redbexy.or.id. YouTube juga ada. Langsung aja dah di situ. Iya. Oh ya. Jangankan 40, aneh punya murid ada yang umurnya 75 tahun. Papa kagak bohong. 75 tahun. Iya, jadi yang namanya mau belajar nyampe ke liang kubur. Iya kan dia enggak, Pak? Iya. Yang penting ada kemauan. Jadi kalau ini kita nyari kesehatan dan olahraga. Oke, udah. Ada lagi mau ditanyakan? Udah cukup ya? Oke, kita kasih kesempatan. Makasih nih. Makasih yang Bang Depok ya, yang ada di Depok. Iya, yuk. Margonda. Iya, Margonda. Oke. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh ya, orang Jawa kayak Bapak Jida orang Sunda boleh dia belajar juga ya. Jadi Red Bexy itu titik beratnya ke pernapasan sampai kemana Bang? Jadi dia ada 4 unsur: kekuatan tangan, power of hand, terus kecepatan, speed of hand, sekaligus juga kepekahan tangan, refleks, sama akal. Jadi main di tangan semua. Jadi speednya, kecepatannya, bobotnya, powernya itu benar-benar full power. Kaki cuma kuda-kuda jadi mesin. Enggak juga. Kaki bisa nyepak, dia bisa mendengkul, bisa mengosek, bisa menggedi, bisa menggejik. Jadi bukan kuda-kuda doang. Jadi kebanyakan itu hampir 80% main di tangan, 20% itu main di kaki gitu. Nah ini ada juga ternyata nih pendengar kita yang ada di Surabaya nih, Erwin Ibrahim, Surabaya Indonesia hadir. Iya. Aduh, lumayan jauh juga tuh. Karena memang bisa didengerin lewat Joox juga lewat streaming Base Radio ini, Pak Haji. Fansnya Base Radio kali ini. Iya banyak pokoknya ini. Sampai ada juga yang dengar fans kita tuh yang dari New York ada. Pak Mustari dari Amerika dia dengerin juga tuh. Kayak gitu. Berarti emang jarak kagak ini enggak masalah. Teknologi kekinian nih. Nah Bang Haji kalau ini suka bikin kejuaraan sendiri nggak sih di dalam Red Bexy-nya sendiri gitu? Jadi kejuaraan di kita biasanya kita diantar kolat aja, kita kumpul baru kita ngadain sendiri. Gitu. Khusus intern dari perguruan Red Bexy. Jadi di antara kan ada hampir 30-40 kolat, masing-masing atraksi, masing-masing ngejalanin jurus, masing-masing dia sambut. Nah sambut seni yang biasanya dia main di palang pintu. Gitu. Nah, ada sambut makna, itu yang larinya ke bela diri, sambut praktis, bela diri praktis. Itu ada di lingkungan kita intern. Dan juga ada kenaikan tingkat juga kita. Gitu. Kita ada ban-bannya juga atau ada warnanya juga, warna putih, kuning, dan tiap tingkatan juga ada namanya. Ada yang namanya centeng, tingkatan centeng, tingkatan jawara, tingkatan jago. Tapi intern kita, perguruan kita. Tapi dengan adanya kita Jawara Betawi juga, kita bersilaturahmi juga di tiap miladnya perguruan di mana aja kita datang, kita hadir. Nah itu ada istilahnya kondangan jurus. Kondangan jurus. Jadi kondangannya nggak pakai duit nih, pakai jurus. Nggak pakai, jadi nggak pakai disuruh. Jadi tiap-tiap perguruan dia datang ke tempat miladnya yang punya hajat, dia kudu kondangan, atraksi jurus. Jadi ibaratnya pada turun semua di situ, berkah dah jadinya. Jadi kalau begitu, saling kenal nih perguruan silat Jabotabek ya. Alhamdulillah. Jadi nggak mungkin ada perang, karena ada beberapa di kota di luar Jakarta ya. Itu lucu, jadi antar perguruan malah sering perang. Nah itu kan nggak benar ya. Di Jakarta itu nggak kedengeran sih perguruan itu ribut, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kita tahu pentolannya. Di utara perguruan ini gurunya ini. Ya kita tinggal kontak aja kalau misalnya emang ada. Mudah-mudahan kagak ada. Oknum lah kalau memang ada. Tapi kalau kedengeran sih kayaknya nggak pernah ada. Alhamdulillah. Yang penting kita junjung adab. Iya. Ada yang lucu juga, teman saya ributnya, adanya dipukulin sama orang, diparahin itu di Gandaria. Begitu diparahin, ya ini mah lu saudara lu, tau nggak kalau berantem sama saudara lu? Iya ada yang begitu akhirnya.
nggak taunya masih kerabat, masih encing, masih jatuhnya ponakan. Sebenarnya selain memang buat olahraga juga buat bener ya silaturahim banget. Silaturahim. Akhirnya ketemu saudara-saudara jauh, ternyata kayak gitu ya. Ya silat itu sebenarnya kan silaturahim. Lantas kita sholat salawat di situ. Itu kuncinya. Dengan silaturahim kita jadi kenal mainannya, orangnya, murid-muridnya. Ya alhamdulillah. Ini udah berjalan hampir 5 tahun lah kita ngadain kayak begini. Tapi khusus beksi tradisional, bukan beksi, silat tradisional Betawi. Nah, salah satu dari kondangan jurus juga biar ngenalin dia dari mana Bang Eci. Nah, iya. Oh, ini mainan ini anak mana nih gitu. Nah, kan disebutin dari sanggar atau perguruan anu di atraksi. Nah, kita lihat gerakannya. Dan udah kebaca, oh gerakan utara modelnya kayak begini nih. Oh gerakan dia punya timur modelnya kayak begini. Tapi masing-masing ya dia punya ciri khas lah. Hasil kembangan-kembangan itu tadi. Betul, kembang-kembangan. Ada yang punya pemikiran di Betawi satu guru, satu pongkol. Enggak. Banyak cabangnya. Beksi pongkolnya lain, cingkrik pongkolnya lain gitu. Tapi alhamdulillah ibaratnya silat tradisional di Betawi ini masih bisa eksis. Masih tetap ada nyampe ratusan yang gue bilang dan tadi. adabnya tetap dijaga ya, tidak ada peribut antar perguruan, nggak ada. Nggak ada. Dan kadang-kala kan walaupun dia perguruannya lain, dia lihat emang udah tuaan atau dia hormat cium tangan gitu. Apalagi dilihat ilmunya juga. Iya, apalagi tahu nih ulama. Wah ini kagak berani udah. Iya, sebengal-bengalnya orang Betawi kalau sama orang tua sama ulama pasti hormat. Iya, nggak bakal berani lancang atau kurang aja. Kita nyari berkahnya dah. Sejago-jagonya Jawara juga begitu, dia kudu cium tangan sama ulama. Iya kan kita udah adab itu. Adabnya ya, memang di depanin adabnya dulu sih. Benar. Akhlak. Makanya dari yang anak kecil itu yang dikasih itu tadi apa ya? Seninya dulu ya. Seninya dulu. Iya, seninya. Baru abis itu naik isinya. Nah, baru isinya. Kalau kita ngajarin isinya duluan, ntar dia berkelahi lagi di sekolahan. Anak orang dipukulin dulu. Kalau seninya itu masuknya apa aja tuh? Nah, seninya diajarin masuk di jurus. Nah, jurus di beksi itu hampir ada nyampe 18 jurus. Tapi sebelum masuk jurus ada yang namanya formasi. 9 formasi. Gerakan dasar dari sebelum masuk jurus. Nah, gerakan formasi ini sama kayak ibaratnya kita baca Quran dah. Kita kudu baca huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Dasarnya dulu. Lu tahu huruf baru masuk ke bacaan surat. Ya ibaratnya jurus di situ. Gitu. Dan jadi kalau yang sekarang ini Bang Haji ada nggak? Kan tadi udah ada angkatan udara yang latihan Selasa sampai Jumat ya ada juga nggak sekarang yang udah berjalan nih di sekolahan ataupun di kampus yang memang mengundang untuk berlatih beksi gitu? Ada. Di mana aja? Di sekolahan di YPUI dan di universitas itu UIA, Universitas Islam Asafiyah yang di Waringin. Yang di Jatiwaringin ya kita buka juga, ya alhamdulillah. Jadi kita masuknya memang di instansi pendidikan karena kedekatan nama orangnya. Bukan karena peraturan yang diterapkan sama Pemda ya. Nah, kalau lagi ada peraturan sebenarnya udah ada perda. Gubernur nomor 4 tentang kearifan lokal, tentang itu ornamen-ornamen dari kebetawian kayak ondel-ondel, main pukul kayak begitu, tinggal dijalanin aja. Insya Allah mudah-mudahan aja bisa diterapin nih silat tradisional Betawi bisa masuk ke sekolah. Aneh jamin dah. Ibaratnya bisa ngejaga, ngelestariin eksistensi dari silat tradisional. Aneh khawatir banget kalau seandainya emang nggak ada lahan yang model kayak begitu. Jadi gini juga kalau saya lihat ya Bang Haji ya, kalau udah masuk ke sekolahan tuh, yang pertama itu kan memang ngejaga budaya, ngejaga sportivitas juga. Harapan kita sih mudah-mudahan kagak ada tawuran lagi gitu, karena udah pada sibuk belajar buat dia sendiri gitu di situ. Ini salah satunya untuk meredam itu Bang. Kita belajar silat apa yang gue bilang tadi, balik lagi kita kan didik adabnya juga. Gitu. Harusnya sih memang bisa dipraktekin, harus bisa dijalani. Begini nih, dia belajar silat sama seseorang guru, dia lebih takzim, lebih ngedenger omongan gurunya. Ibaratnya guru nasihatin nih, dia pakai banget. Kadang-kadang orang tuanya
Dia bilang, Bang Haji, bilangin dah tuh anak saya. Nah, gitu. Oh iya, soalnya sama gue udah setengah mampus, udah bilangin kagak berubah. Pas lempengan kita yang ngomong, alhamdulillah dia ngerti. Aromanya juga emang ya. Iya. Begitu. Bang Haji, kalau ngomongnya teman saya tuh ngadi-ngadi banget tuh si Papa Jidan. Aduh. Nah, Bang Haji ini makasih banget udah datang di acara Benz Cafe. Mudah-mudahan ada barokahnya, dan sekali lagi kalau ada buat Abang None yang pengen latihan, tadi bisa dicek di Google-nya. Silakan Bang Haji dibacain nih. Iya. Alhamdulillah nih ngucapin terima kasih nih di Benz Cafe. Ibaratnya ini salah satu siar juga nih kelestarian seni budaya di facebook.com/beksi. Terus Red Beksi, Instagramnya juga namanya Red Beksi, youtube.com itu akun resminya itu Red Beksi, websitenya juga www.redbeksi.org.id. Ya mudah-mudahan bisa berkah, bermanfaat bagi kita semua. Tujuannya gimana caranya untuk melestariin karya seni budaya bangsa Indonesia, warisan ini ibaratnya. Ya makasih. Oke. Bang Haji, kalau ada yang mau minta guru gitu buat ngajar di satu tempat sekolah atau segala macam, itu kemana? Ke Kebayoran juga? Kebayoran aja langsung ke sekretariat di situ ya? Iya, di situ. Langsung aja. Pokoknya tanya aja deh, orang pada tahu tuh, udah begitu turun dari stasiun tanya aja markas Red Beksi di mana, tanya sama tukang ojek dari situ udah pasti tahu semua. Tahu. Ada umbul-umbulnya. Ada umbul-umbul, ada benderanya. Kampung gue di situ. Iya. Oke Bang Haji, Ya, kita langsung aja nih, gue mau anterin om gue dulu Pap. Ya. Jadi gue tinggal dulu ya Pap. Nah ini namanya Adam nih. Iya. Ponakan namanya. Oke ya Pap, gue jalan dulu ya Pap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.